Tekanan terhadap Teheran telah memasuki fase yang keras dan langsung. Pada hari Rabu 15 April 2026, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bereaksi setelah Amerika Serikat mengubah pengepungan maritim menjadi blokade nyata terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Apa yang terjadi sebenarnya mudah dipahami. Washington menutup jalur ekonomi rezim melalui laut dan meningkatkan biaya krisis ke tingkat yang mencekik. Siapa yang berada di pusat semua ini? Di satu sisi, Donald Trump, Komando Militer Amerika, dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Di sisi lain, Pezeshkian, Garda Revolusi, dan inti rezim Iran. Blokade ini mulai diumumkan pada tanggal 13 April, dan menurut Komando Amerika sendiri, sepenuhnya diterapkan hingga 15 April. Di mana ini terjadi? Di jalur laut yang mengelilingi pelabuhan-pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman, di tengah krisis Selat Hormuz. Bagaimana cara kerjanya? Kapal-kapal yang mencoba masuk atau keluar dari pelabuhan Iran akan dicegat atau dipaksa mundur, sementara kapal-kapal yang menuju negara lain di kawasan tersebut masih dapat melewati jalur tersebut. Artinya, targetnya bukan seluruh lalu lintas dunia, melainkan urat nadi perdagangan Iran. Pukulan ini berat karena faktor geografis tidak menguntungkan Teheran. Selat Hormuz tetap menjadi salah satu jalur paling krusial di dunia untuk energi, dengan sekitar 20% minyak global melewatinya. Passando por ali. Dan kenapa Amerika Serikat melakukan ini sekarang? Karena tujuan Washington adalah memaksa Iran untuk mengalah dalam negosiasi nuklir, membuka kembali jalur pelayaran, dan kembali ke meja perundingan di bawah tekanan maksimum. Trump mengatakan bahwa perang sudah sangat dekat dengan akhir, tetapi dia menegaskan bahwa misinya belum selesai. Pada saat yang sama, pembicaraan yang dimediasi di Pakistan gagal pada poin-poin paling sensitif, terutama pada kebuntuan mengenai pengayaan uranium. Dengan kata lain, diplomasi tidak berhasil, sehingga Amerika Serikat mulai menekan di titik yang paling menyakitkan, perdagangan, ekspor, dan arus pemasukan. Jawaban dari Pezeshkian menunjukkan bahwa Teheran merasakan dampaknya. Presiden Iran menyatakan bahwa ada masalah di Teluk Persia dan dunia telah dilemparkan ke dalam gejolak. Pernyataan tersebut berusaha menunjukkan kesan terkendali, namun pada saat yang sama mengakui bahwa guncangan tersebut sudah melampaui perbatasan Iran. Hal ini membantu menjelaskan apa yang sedang dipertaruhkan. Ini bukan sekadar perselisihan militer. Ini adalah pertempuran untuk menghancurkan kemampuan rezim dalam terus mendanai struktur politik, militer, dan regionalnya, sementara tetap bersikeras menantang Washington. Liputan yang digunakan dalam ofensif ini sendiri mengulang narasi yang sama. Tujuannya adalah memutus keuntungan ekonomi rezim yang berasal dari laut. Angka-angka membantu memahami besarnya tekanan tersebut. Menurut Komando Amerika yang dikutip dalam liputan minggu ini, lebih dari 10.000 personel militer dan lebih dari 10 kapal perang terlibat dalam operasi blokade tersebut. 6 kapal dagang sudah dipaksa untuk kembali. Tanpa konfrontasi langsung, hal ini menunjukkan strategi pencekikan, bukan hanya ancaman secara verbal. Di sisi lain, otoritas Iran memperingatkan bahwa kelanjutan blokade dapat memicu reaksi di jalur laut kawasan tersebut. Hal ini memperjelas bagaimana krisis bisa meningkat, tapi juga menegaskan sebuah kenyataan. Saat ini yang menentukan ritme adalah kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Inti dari situasi ini sangatlah keras. Ekonomi Iran sangat bergantung pada laut, dan ketika pelabuhan terhenti, rezim kehilangan napas. Pesan dari blokade ini memang seperti itu. Tanpa akses bebas ke perdagangan laut, Teheran akan tercekik. Kas negara menipis, tekanan dalam negeri meningkat, dan biaya politik pun naik. Presiden Iran menanggapi dengan berbicara tentang gejolak, tapi kenyataan utamanya adalah hal lain. Cekikan ekonomi sudah dimulai, dan Amerika Serikat berusaha mengubah blokade ini menjadi senjata penentu untuk menundukkan Iran tanpa harus melanjutkan ke perang yang lebih besar lagi.